Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang cara pembuatan database menggunakan bahasa pemrograman MySQL untuk memenuhi tugas pengganti UTS mata kuliah basis data. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Hidayatul Fatwa dengan NIM F551222023 dan Rizky Ardiansa F551222012. Kemudian ada juga Fahrudin Alebe dengan NIM F551222002. Untuk masuk ke dalam program pembuatan database, alangkah baiknya kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya database itu. Database adalah sekumpulan data yang dikelola berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berkaitan sehingga memudahkan dalam pengelolaannya. Pada program database ini, kami akan membuat database dengan nama toko online. Di dalam database toko online terdapat 5 tabel. Tabel yang pertama yaitu tabel produk, kemudian tabel kategori, kemudian ada tabel pelanggan, tabel transaksi, dan juga tabel pengiriman. Dari kelima tabel tersebut, terdapat relasi di dalamnya. Dan relasi-relasi tersebut dapat dibentuk ke dalam entity relationship diagram, atau biasa juga disebut dengan R diagram. Dalam R diagram ini, setiap tabel diwakili oleh sebuah kotak dan atribut-atributnya seperti yang sudah ditampilkan di samping diagram ini. Setiap entitas dihubungkan dengan relasi yang menunjukkan hubungannya dengan entitas lain. Tabel produk dan tabel kategori dihubungkan dengan relasi one to many. Karena setiap produk dapat dikategorikan ke dalam satu kategori, tetapi satu kategori dapat memiliki banyak produk. Tabel pelanggan dan tabel transaksi dihubungkan dengan relasi one to many karena satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi, tetapi satu transaksi hanya dapat dilakukan oleh satu pelanggan. Tabel transaksi dan tabel pengiriman dihubungkan dengan relasi one to one karena setiap transaksi hanya dapat memiliki satu pengiriman dan setiap pengiriman hanya dapat terkait dengan satu transaksi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel relasi database dari database stock online. Nah, di sini kita lihat beberapa tabel yang saling berelasi. Kemudian database stock online memiliki beberapa relasi antara tabel, yaitu tabel produk memiliki relasi one to many dengan tabel kategori, di mana setiap produk dapat dikategorikan dalam satu kategori, tetapi satu kategori dapat memiliki banyak produk. Ini dicapai dengan menambahkan kolom kategori ID di tabel produk dan membuatnya menjadi kunci asing foreign key yang merujuk pada kolom ID kategori di tabel kategori. Kemudian kedua, tabel transaksi memiliki relasi one to many dengan tabel pelanggan, di mana banyak transaksi dapat dilakukan oleh satu pelanggan. Ini dicapai dengan menambahkan kolom pelanggan ID di tabel transaksi dan membuatnya menjadi kunci asing yang merujuk pada kolom ID pelanggan di tabel pelanggan. Ketiga, tabel pengiriman memiliki relasi one to one dengan tabel transaksi karena setiap transaksi hanya dapat memiliki satu pengiriman dan setiap pengiriman hanya dapat terkait dengan satu transaksi. Nah, baik, bismillah. Jadi kedua teman saya tadi kan sudah menjelaskan tentang apa itu database, apa itu entity relationship diagram dari database toko online, beserta relasi-relasi antar tabel. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang implementasi pembuatan database menggunakan bahasa SQL. Nah, pertama-tama kita akan menjalankan dulu nih aplikasi MySQL-nya. Oke, kita tekan start. Nah, kalau sudah begini, selanjutnya kita akan membuka command prompt.
kita ketikkan perintah berikut. Kemudian enter. Nah, perintah tadi gunanya untuk masuk ke folder MySQL. Selanjutnya kita ketikkan perintah berikut, MySQL kemudian enter. Nah, perintah ini berfungsi untuk mengakses server MySQL. Nah, selanjutnya kita sudah masuk nih di dalam server MySQL nya. Ada MariaDB ini, itu tandanya kita sudah memasuki server MySQL. Nah, selanjutnya kita akan membuat database toko online dengan menggunakan perintah create database toko. Sudah jadi nih. Sekarang untuk melihat database yang barusan kita buat tadi, kita menggunakan perintah show databases. Nah, ini sudah ada penambahan database toko. Nah, selanjutnya kita menggunakan perintah use untuk agar bisa menggunakan database toko online tersebut. Kita ketikkan perintah use toko online. Nah, di sini dari MariaDB berubah ke MariaDB toko online. Artinya kita sudah mengakses database toko online atau kita sudah menggunakan database toko online. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel-tabel yang 5 tabel yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Untuk pertama kita akan membuat tabel dari tabel kategori. Kita menggunakan perintah create tabel kategori, buka kurung, enter. Nah, di dalam tabel kategori terdapat 2 atribut-atribut. Yang pertama ada ID kategori. Kita menggunakan tipe data integer dan kita set ID kategori ini menjadi primary key atau kunci utama dari tabel kategori. Kemudian atribut yang kedua ada nama kategori, menggunakan varchar sebagai jenis tipe data. Kita masukkan 255, kemudian kita tutup. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel pelanggan. Kita ketikkan perintah berikut create tabel pelanggan, buka kurung. Kita masukkan atribut-atribut yang sudah dijelaskan oleh 2 teman saya tadi, yaitu pada tabel pelanggan terdapat 5 atribut. Yang pertama ada ID pelanggan, menggunakan tipe data integer dan kita set sebagai primary key dari tabel pelanggan. Kemudian enter, kita masukkan atribut kedua, yaitu ada nama pelanggan, menggunakan tipe data varchar. Kemudian kita masukkan alamat pelanggan, menggunakan tipe data varchar juga. Kemudian kita masukkan email pelanggan, menggunakan tipe data varchar. Dan terakhir kita masukkan atribut telepon pelanggan, menggunakan tipe data yang sama, yaitu tipe data varchar. Oke, sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat tabel transaksi. Kita ketikkan perintah yang sama, create tabel transaksi, buka kurung. Kita masukkan atribut-atribut yang ada pada tabel transaksi. Yang pertama ada ID
transaksi menggunakan tipe data integer dan kita set sebagai primary key dari tabel transaksi. Enter, kemudian masukkan tanggal transaksi menggunakan tipe data date, kemudian masukkan pelanggan ID menggunakan tipe data integer. Nah, pada tabel transaksi ini akan berelasi ke tabel pelanggan. Caranya kita ketikkan perintah key buka kurung pelanggan ID reference pelanggan dalam kurung ID pelanggan. Artinya pelanggan ID ini akan mengambil nilai dari ID pelanggan pada tabel pelanggan. Jadi pada tabel transaksi ini dia akan berrelasi ke tabel pelanggan melalui atribut pelanggan ID yang diambil nilainya dari ID pelanggan pada tabel pelanggan. Kemudian enter. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel produk. Caranya sama, kita ketikkan create tabel produk buka kurung, kita masukkan atribut pada yang ada pada tabel produk. Yang pertama ada ID produk menggunakan tipe data integer dan kita set sebagai primary key. Enter. Kemudian masukkan nama produk menggunakan tipe data varchar. Kemudian masukkan harga produk menggunakan tipe data float. Kemudian stok produk menggunakan tipe data integer. Kemudian kategori ID menggunakan tipe data integer. Nah, pada tabel produk ini dia akan berelasi ke tabel kategori melalui kategori ID. Bagaimana caranya? Kita ketikkan perintah key buka kurung kategori ID reference kategori dalam kurung ID kategori. Nah, artinya atribut kategori ID ini akan mengambil nilai pada ID kategori di tabel kategori. Kemudian kita tekan enter. Oke, sudah jadi. Nah, untuk selanjutnya kita membuat tabel yang terakhir, yaitu tabel pengiriman. Caranya sama, kita ketikkan create tabel pengiriman, kita tekan enter. Kemudian kita masukkan atribut yang ada pada tabel pengiriman, yaitu ada ID pengiriman menggunakan tipe data integer dan kita set sebagai primary key. Enter. Kemudian kita masukkan alamat pengiriman menggunakan tipe data varchar. Kemudian masukkan kota pengiriman menggunakan tipe data varchar. Kemudian masukkan negara pengiriman menggunakan tipe data yang sama pula, yaitu varchar. Dan kita masukkan transaksi
ID. Sedangkan tipe data integer. Nah, pada tabel pengiriman ini akan berelasi ke tabel transaksi. Caranya bagaimana? Kita ketikkan perintah orange transaksi ID reference transaksi dalam kurung ID transaksi, kemudian enter. Selesai untuk pembuatan kelima tabel-tabel yang ada pada database toko online. Nah, selanjutnya bagaimana sih kita melihat tabel-tabel yang sudah kita buat tadi? Nah, caranya kita ketikkan perintah dash nama tabel, kita ketikkan dash produk, kemudian enter. Nah, di sini sudah muncul atribut-atribut dari tabel produk yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya kita akan tampilkan tabel selanjutnya yang mau kita tampilkan. Oke, ketika misalnya kita mau tampilkan tabel transaksi, kita ketikkan dash transaksi. Selanjutnya kita akan tampilkan dari tabel pelanggan, kita ketikkan dash pelanggan. Kemudian kita tampilkan tabel kategori, dash kategori. Kemudian kita tampilkan dash pengiriman. Sudah selesai, kita sudah tampilkan semua tabel-tabel yang sudah kita buat tadi. Ada tabel produk, tabel transaksi, tabel pelanggan, tabel kategori, dan tabel pengiriman. Nah, selanjutnya kita akan mengisi nilai-nilai pada setiap field atau atribut-atribut pada tabel-tabel yang sudah kita buat tadi. Pertama, kita akan mengisi nilai-nilai pada tabel kategori. Caranya bagaimana? Kita ketikkan perintah insert into kategori, buka kurung. Nah, di sini kita isi atribut-atribut pada tabel kategori. Yang pertama kategori, kemudian nama kategori, kemudian kita ketikkan values, kemudian enter. Kemudian di sini kita masukkan nilai-nilai yang ingin kita masukkan pada tabel kategori sesuai dengan field tersebut. Pertama kita ketikkan ID kategori, kemudian nama kategori sepatu misalnya. ID kategori 2, nama kategori pakaian, kemudian ID kategori 3, nama kategorinya misalnya tas, kemudian ID kategori 4, nama kategorinya saya aksesoris. Kemudian kalau sudah teori oke, artinya nilai-nilai yang kita masukkan tadi itu sudah selesai. Selanjutnya kita akan masukkan nilai-nilai pada tabel pelanggan. Caranya sama, kita ketikkan perintah insert into pelanggan, buka kurung, kita masukkan atribut-atribut yang ada pada tabel pelanggan, ID pelanggan, kemudian
pelanggan, kemudian alamat pelanggan, kemudian email pelanggan, dan telepon pelanggan. Terus enter. Kita masukkan ID pelanggan 1, namanya misalnya John Doe. Kemudian alamat pelanggannya ada di Jalan Sudirman misalnya. Kemudian email pelanggan misalnya john@gmail.com. Telepon pelanggan misalnya 0812 34 Kemudian kita masukkan nilai kedua, ID pelanggan 2, ada pelanggannya misalnya Wawan. Alamat pelanggan misalnya Jalan Rohingya. Kemudian email pelanggannya misalnya wawan@gmail.com. Kemudian telepon pelanggan kita kasih satu 12 34 12. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan memasukkan nilai-nilai pada tarif transaksi. Caranya sama, kita ketikkan perintah insert into transaksi, buka kurung, kita masukkan atribut-atribut yang ada dalam tarif transaksi, tekan ID transaksi, kemudian tanggal transaksi, kemudian tekan ID terus enter. Kita masukkan nilai-nilai ID transaksi 1, tanggal transaksinya misalnya 2023, bulan Maret, tanggal 14. Kemudian pelanggan ID-nya 1. Kemudian kita masukkan yang kedua, ID transaksi 2, tanggalnya kita 2023, bulan 3, tanggal 15 misalnya. Pelanggan ID selanjutnya kita akan masukkan nilai-nilai pada tabel pengiriman. Caranya sama, yaitu insert into pengiriman, dalam kurung kita masukkan atribut-atribut dalam yang ada pada tabel pengiriman, yaitu ID pengiriman, alamat pengiriman, kota pengiriman, negara pengiriman, transaksi ID. Terus ntar kita masukkan ini ID pengiriman 1, alamat pengiriman Jalan Soekarno Hatta,
kota pengiriman Bali, negara pengiriman Indonesia, ID transaksi ID 1. Nanti kita masukkan nilai yang kedua. Kota pengiriman Bali, negara pengiriman Indonesia, transaksi ID 2. Kemudian enter. Dan terakhir kita akan memasukkan nilai-nilai pada tabel produk. Caranya sama seperti tadi. Kita ketikkan insert into produk, buka kurung, kita masukkan atribut-atribut pada tabel produk, ID produk, nama produk, harga produk, stok produk, dan kategori ID. Terus enter, kita masukkan nilai-nilai. Pertama produk 1, nama produknya sepatu harga misalnya, harga produknya misalnya 200.000. Stok produknya ada 10, kategori ID nya 1. Kemudian nilai yang kedua, ID produk 2, nama produknya misalnya baju rok, harganya 150.000 misalnya, stoknya 5, kategori ID 2. Nilai yang ketiga, ID produk 3, nama produknya misalnya tas ransel, harga produknya misalnya 350.000, stoknya misalnya 15, kategori ID kita masukkan nilai keempat, ID produk 4, namanya, nama produk misalnya chips, harganya 100.000, stoknya 20, kategori ID nya 2. Kemudian ID produk 5, nama, kemudian harganya 75.000, stoknya 10, kategori ID 2. Nah, kita sudah selesai memasukkan semua nilai-nilai pada setiap tabel, yaitu pada tabel kategori, tabel pelanggan, tabel transaksi, tabel pengguna, tabel produk. Nah, untuk melihat
semua nilai-nilai yang kita masukkan pada suatu variabel kita akan bintang tabel itu kita menampilkan nilai-nilai pada tabel APBU. Yang harus kita masukkan selanjutnya kita coba tampilkan nilai-nilai pada tabel pembuatan. Perintah yang sama sudah muncul, kemudian kita tampilkan nilai pada tabel dan terakhir kita akan tampilkan nilai-nilai pada tabel B. Kita sudah selesai menampilkan semua nilai-nilai yang kita masukkan tadi pada setiap tabel menggunakan perintah select bintang from nama produk, nama tabel. Baik, cukup sekian dari saya tentang penjelasan implementasi pembuatan database online menggunakan SQL. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga penjelasan kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.